Gara-gara Erick Thohir, Eropa dibuat geger. Kita nanti akan membahas tentang Eropa geger gara-gara Erick Thohir. Karena hari ini kita akan spesial membahas tentang tim nasional Indonesia, Sintayong, Patrice Kluivert, kemudian hasil nanti yang akan dicapai oleh pelatih baru ini jika tidak maksimal, apakah akan diganti lagi? Oke. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cari. Oke. Yang pertama-tama yang perlu saya sampaikan udah resmi ya, fix wesan. Patrice Kluivert sudah menjadi salah satu nahkoda dari tim nasional Indonesia. Kalau kita berbicara tentang literaturnya si Patrice, ya kita udah tahu lah. Dia langganan Piala Dunia saat membela tim Oranye. Wis ro kabeh. Semua klub-klub elit Eropa udah dijajakin ambek sing jenenge Patrice Kluivert. Kalau banyak sekali kita iki yo, entah netizen yang pro yang kontra, banyak sekali yang berbicara bahwa Kluivert itu mempunyai latar belakang sing ini, sing ini, sing ngono, sing ini. Oke lah, semua orang mempunyai masalah masing-masing. Akan tetapi kita selalu berbicara tentang kedepannya kayak gimana. Banyak sekali yang berbicara bahwa Erick Thohir memilih Patrick Kluivert goro-gorone dia mau datang pada saat Natal. Ya kan ngono juga. Semua itu ada proses. Mungkin kita nggak tahu proses-proses yang dilakoni oleh Erick Thohir. Erick Thohir pun datang ke London untuk menginterview beberapa pelatih-pelatih yang nantinya akan menukangi tim nasional Indonesia. Akan tetapi yang akhirnya di ujung keputusan Patrick Kluivert yang dipakai. Jadi memang sudah melalui mekanisme dan juga melalui proses-proses yang secara prosedural yang memang aturannya FIFA seperti itu. Yang paling keren lagi, Kluivert ini menandatangani kontrak setelah selesainya tanggung jawab PSSI terhadap Sintayong. Untungnya ya, dari awal di dalam konten-konten saya selalu berbicara, saya akan mendukung siapapun pelatihnya, siapapun ketua PSSI-nya, siapapun pemainnya, asalkan tujuan utama adalah membesarkan Indonesia. Wis ngono ra. Iki aku bolak-balik. Makanya dari dulu saya itu nggak pro si A, B, C, D, akan tetapi saya selalu menilai secara transparan. Jadi kalau memang ini kurang ya kita harus serang. Kalau ini bagus ya kita harus puji. Kalau ini memang kurang baik ya urusannya PSSI. Kita sebagai netizen yo mek cocot tok sing kudu gacor-gacor. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Kalaupun banyak sekali yang berbicara bahwa momennya nggak tepat, kok iso lo diganti, dipecat setelah Indonesia mampu menggulung Arab Saudi. Iya, saya merasa dan mengira bahwa proses ini saya kira udah dilakukan udah lama sih sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi lagi-lagi urusan Sintayong sekali lagi saya ucapkan pemain yang pelatih yang luar biasa menurut saya. Tapi Indonesia juga mempunyai mimpi yang lebih luar biasa lagi. Dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah permainan, selalu ada peran pengganti, pemain pengganti. Kalau striker ini mandul, ya diganti striker yang lain. Kalau lini pertahanannya itu kurang bagus, ya diganti lini pertahanan yang lainnya. Maka ada namanya pemain cadangan. Ketika tim nasional Indonesia ini sudah mencapai sesuatu hal yang terbaik saat ini loh yo. Semuanya kita udah tahu berpuluh-puluh tahun Indonesia sudah sangat-sangat gak ada prestasi yang sampai seperti ini. Kita harus mengakui itu. Apakah digantinya Sintayong ini nanti sebuah masalah baru akan tiba? Ya kita berharap nggak seperti itu. Tapi kalau melihat dari backgroundnya Erick Thohir, saya kira enggak. Saya kira loh ya. Karena apa? Erick Thohir ini mempunyai pengalaman yang luar biasa urusan sepak bola. Bahkan Erick Thohir ini juga mengikuti ya. Mengikuti cara awake dhewe ini apa ya? Carane geng motor lah. Geng motor yang nang desa-desa itu geng motor. Tapi Erick Thohir ini geng sepak bola. Eropa loh. Duduk Indonesia.
Kalau Erick Thohir ini nggak serius untuk menangani tim nasional Indonesia, saya kira Liga 1 ini masih full mafia. Faktanya hari ini untuk saat ini memang Liga 1 udah lumayan bersih. Meskipun di Liga 2 seperti yang disampaikan masih banyak mafia-mafia yang bermain. Karena kalau Liga 2 kan cakupannya lebih luas lagi. Dan bajingannya ya lebih wakeh karena lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena pemain-pemainnya belum banyak yang pemain pro. Sepatu jebol ya bingung gitu sepatu disuap tampane ae ngono paribasane paling gampangnya seperti itu. Akan tetapi kalau kita lagi-lagi berbicara tim nasional Indonesia, saya kira semua netizen yang membenci Sintayong, yang suka sama Sintayong, yang membenci Erick Thohir, yang suka sama Erick Thohir mempunyai keinginan yang sama, yaitu ingin mempunyai tim nasional yang kuat, pelatih yang luar biasa, dan yang pasti lolos Piala Dunia. Dan jangan hanya lolos aja, kalau bisa sebagai partisipan Piala Dunia terus-terusan. Apakah mimpi kalian ngono itu? Pasti. Indonesia mempunyai mimpi yang besar. Indonesia negara yang luar biasa. Besar banget. Jangan sampai kita ini istilahnya isok diatur ambil negara liya. Jangan sampai. Oke. Kita berbicara tentang gara-gara Erick Thohir Eropa geger. Ya benar, memang iya. Selama puluhan tahun ini negara Eropa, negara Amerika Latin, negara Afrika nggak ada yang kenal Indonesia. Apalagi timnasnya. Kalau media-media di Eropa itu bisa memblow up berita tentang tim nasional Indonesia, berarti tim nasional Indonesia saat ini mempunyai rating yang luar biasa. Keren banget itu. Nggak ono sejarah Indonesia diliput media Eropa dan sangat sering diliput. Tapi kali ini Indonesia benar-benar sering menjadi sebuah headline-headline di media-media Eropa. Apakah karena kejelekannya, apakah karena kekurangannya, atau apakah karena prestasinya? Untuk saat ini saya kira karena prestasi. Kenapa? Kita tahu Australia itu rankingnya berapa? Arab Saudi rankingnya berapa? Bahrain rankingnya berapa? Kita mampu mengimbangi permainan mereka dan bahkan mampu mengalahkan Arab Saudi. Gak ngeri, ngeri bos. Oh, jadi untuk saat ini tim nasional Indonesia dan negara Indonesia disorot oleh media Eropa, Amerika dan seluruh dunia itu bukan karena keburukannya, tapi prestasinya. Jadi ya kita patut bangga dong, karena sebuah perubahan yang luar biasa dengan proses yang luar biasa ini ditunjukkan oleh Erick Thohir. Dari awal saya yakin Erick Thohir ini mampu, dan dari awal Erick Thohir ini orangnya visioner, ambisius but on the track. Jadi yuk kenceng loh yang ambisi ini dukur, tapi tetap pada rule of the game. Aturan itu ngerti Erick Thohir. Makanya dari awal sampai hari ini ketika gonjang-ganjing tentang Sintayong tentang ini, saya sama sekali nggak membuat konten. Ada pembuatan konten yang kemarin karena adanya pergantian pemain itu saya sedikit membuat konten. Tapi kali ini ya kita harus ya boyo fair, fair dalam berpikir rasional demi sebuah cita-cita dan kebanggaan untuk bangsa dan negara kita saat ini. Untungnya ya dari dulu saya selalu menekankan siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, saya akan 100% tetap dukung tim nasional Indonesia. Mulai dari era ke-8 loh. Sampai saiki Indonesia dibenet berapa tahun itu semua bajingan ada sepak bola gajah, Alphard berbicara, saya ikuti terus. Sampai akhirnya digendong Sintayong dari rank berapa menjadi rank berapa. Luar biasa. Berbicara Sintayong, terima kasih buat coach Sintayong yang mampu membangun mental para pemain, mampu memfilter bahwa ini cocok, ini enggak, ini cocok, ini enggak. Ya, luar biasa. Tapi lagi-lagi Indonesia bangsa yang besar. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang supporternya itu fanatik banget sama sepak bola. Kalau kita berbicara tentang diaspora, pemain naturalisasi dan lain-lain, itu ojo dibahas ya. Karena apa? Sekelas Jepang
Ketika awal mula mereka itu mau menciptakan sebuah sepak bola profesional, Jepang yo menaturalisasi loh. Rata-rata permainannya itu makanya pendek merapat, mengambil dari taktikal Brasil dulu yang dinaturalisasi oleh orang Brasil. Sekarang itu Korea sama Indonesia itu imbang, naturalisasinya itu seimbang. Mana lagi Vietnam? Vietnam saat ini juga gencar-gencarnya mencari para pemain-pemain keturunan untuk memperkuat tim nasionalnya masing-masing. Ketika dia udah ngedapetin salah satu lini gedor tim nasionalnya, saiki cedera. Lho ya apa? Apa gak stres-stres? Filipina kurang apa? Singapura, Malaysia, all of the country in the world semua tuh pengen ada perubahan-perubahan dalam sepak bola yang mana tetap pada aturan-aturan yang ada. Lah, saat ini kenapa Indonesia disorot oleh dunia? Karena para pemainnya Indonesia itu selalu upgrade. Ketika darah-darah Indonesia yang ada di Eropa, di Amerika, di belahan dunia, mereka saat itu saling berperang menunjukkan kemampuan mereka agar dilirik oleh Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia agar direkrut. Ya opo, gak ngeri tah, karena prestasi itu tadi. Jadi Indonesia saat ini memang luar biasa. Pemainnya meskipun grade A, grade B. Sekarang kita bayangkan, kalau kita berbicara value, Indonesia luar biasa di Asia Tenggara. Satu pemain aja itu mampu mengalahkan satu tim dalam sebuah negara di Asia Tenggara. Malaysia dah, Laos dah, Myanmar, Vietnam. Itu hanya dikasih satu pemain aja. Value-nya udah menang kita. Wes, yang terpenting kita tetap optimis, yakin bahwa Indonesia kali ini akan mampu lolos dan terus berpartisipasi dalam Piala Dunia. Apakah Patrice Kluivert ini tidak dikasih target sama sama Erick Thohir? Antara Erick Thohir dan Kluivert saya kira mereka profesional. Pasti ada make agreement. Pasti ada, nggak mungkin Kak Ono. Kalaupun targetnya lolos Piala Dunia saya kira wajib. Tapi ketika di interview mereka, apakah kamu mau dikontrak selama 4 tahun? Jawaban mereka apa? 2 tahun aja. Setelah 2 tahun, wis karo. Terus Oke, salam sehat, salam waras. Indonesia juara.